Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas kasih dan anugerah yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur atas untuk kesempatan berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati kami agar dapat menerima setiap ajaran yang disampaikan. Buka juga mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar dapat menyampaikan dengan jelas dan penuh kuasa Roh Kudus. Biarkanlah firman-Mu menjadi terang dan dalam hidup kami dan membawa perubahan yang positif. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak-bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang luar biasa dari surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Mari kita baca sama-sama. Karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharap dan yang sangat besar, supaya akhirnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan akan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatkan menjadi giat dan berhasil dalam pengalamanmu yang Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Baik saudara-saudara, dalam ayat ini Petrus berbicara kepada orang percaya yang sedang menghadapi penganiayaan dan kesulitan. Mereka bertekan dan mungkin merasa sendirian, namun di tengah semua itu, Petrus tidak memberikan mereka janji-janji kosong atau solusi yang instan. Sebaliknya, ia mengingatkan mereka akan fondasi iman mereka dan realitas pengharapan yang mereka miliki di dalam Yesus Kristus. Mengapa kita harus membutuhkan pengharapan ini? Karena hidup ini tidak selalu mudah ketika menghadapi tekanan, kecewaan, penyakit, dan berbagai macam cobaan. Tanpa pengharapan kita mudah menyerah, putus asa, bahkan kehilangan dan berbagai macam cobaan. Petrus di dalam Alkitab ini, Petrus menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang lebih jauh, yang lebih besar atau lebih baik menanti kita. Sesuatu yang akan menopang kita melewati setiap cobaan-cobaan maupun badai sebesar apapun. Petrus katakan tentang di Alkitab ini pengharapan yang pertama itu sumber pengharapan kita yaitu rahmat Allah dan kebangkitan Kristus terdapat di ayat yang ketiga. Petrus memulai dengan pujian kepada Yesus. Mengapa? Karena Allah adalah sumber pengharapan kita. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah
melahirkan kita sebagai kebangkitan Yesus Kristus dan antara orang mati kepada suatu pengharapan yang hidup. Dikatakan di sini nama yang besar ini merupakan bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Allah yang melimpah ruah. Dia tidak memberikan apa yang harusnya kita terima atau penghukuman, tetapi sebaliknya Dia memberikan apa yang tidak pantas kita terima di dalam kehidupan yang baru. Dan yang kedua ini dikatakan di sini dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di sini berarti sebuah kelahiran rohani, sebuah transformasi yang radikal. Kita yang dulunya mati dalam dosa sekarang dihidupkan kembali oleh Allah. Ini adalah awal dari segala kehidupan kita. Dan yang ketiga, oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dikatakan di sini pengharapan kita tidak berdasarkan dengan kalau spekulasi atau impian kosong, tetapi dalam fakta historis yang lebih kuat. Kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati, kematian tidak dapat menahannya. Ini membuktikan bahwa janji-janji Allah itu benar, bahwa kuasa mengatasi segalanya, bahkan kematian. Jika Yesus bangkit, maka kita juga akan bangkit. Ia memberikan kita pengharapan yang hidup, bukan harapan yang mati ataupun yang kosong, tetapi pengharapan yang dinamis, penuh kuasa, berpusat pada pribadi yang hidup, Yesus Kristus. Petrus menyebutkan 3 karakteristik warisan di ayat yang keempat, yaitu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Tidak dapat binasa memiliki arti yang tidak dapat pernah hancur ataupun hilang. Warisan duniawi bisa luntur, rusak, atau dicuri. Warisan ini kekal. Tidak dapat cemar, artinya di dalam kitab ini tidak akan pernah bernoda atau dosa atau kejahatan. Warisan duniawi seringkali didapatkan dengan cara yang tidak murni atau didunai dengan keegoisan. Atau warisan ini murni dan kudus. Tidak dapat layu. Di dalam kitab ini tidak dapat layu dalam artian tidak pernah memudar keindahan atau nilainya. Segalanya dunia ini akan usang dan kehilangan daya tariknya. Warisan ini tetap segar dan berharap selamanya. Yang ketiga di sini, pemeliharaan dan tujuan akhir iman kita yang tergambar di ayat 5 sampai 9. Ayat 5 mengatakan, karena kamu dipelihara dalam kekuatan Allah oleh iman sampai kepada keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini adalah jaminan ganda. Dikatakan di sini dipelihara dalam kekuatan Allah, yang berarti kita tidak sendirian dalam perjalanan iman kita. Kuasa Allah yang tidak terbatas menjaga kita. Ini bukan tentang kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Allah yang menopang kita. Yang dikatakan di sini oleh iman, yang artinya kunci untuk menjalani pemeliharaan ini adalah iman. Kita harus tetap percaya kepada Allah dan janji-janjinya. Lalu Petrus berbicara tentang percobaan di ayat yang 6-7. Dia tidak mengatakan bahwa orang yang percaya tidak akan mengalami percobaan. Sebaliknya, dia mengakui bahwa kita harus menanggung berbagai macam pencobaan. Namun tujuan pencobaan itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita, seperti emas yang diuji dengan api untuk memisahkan kotorannya dan menunjukkan kemurniannya. Demikianlah
iman kita diuji agar menjadi lebih kuat dan lebih berharap. Ini akan menghasilkan pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Akhirnya Petrus mengatakan dirinya kasih dan sukacita di tengah iman kita di ayat yang ke-8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun mengasihinya kamu percaya kepadanya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya ataupun bergembira karena sukacita yang terkatakan dan penuh kemuliaan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Kita mengasihi Yesus Kristus, percaya kepadanya, dan mengalami sukacita melalui pemahaman manusia, bahkan sebelum kita melihat dia secara langsung. Sekian khotbah yang saya bawakan. Terima kasih. Kami yang minta tersurga, terima kasih Bapak, di mana tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu dan mendapatkan firman Bapak. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita, menjadi nafas kami paham ya Bapak. Bapak, anda apa yang bisa berdoa bersyukur dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami yang minta tersurga, terima kasih Bapak, di mana tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu dan mendapatkan firman Bapak. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita, menjadi nafas kami paham ya Bapak. Bapak, anda apa yang bisa berdoa bersyukur dan mengucap syukur. Haleluya, amin.